Baik, kita kembali lagi membicarakan tentang kedamaian, harmoni dalam toleransi bersama. Seperti saya katakan tadi, bangsa ini bangsa yang paling toleran atau bangsa yang paling semuanya plural, tapi bersatu dalam kehidupan keagamaan yang saling menghargai. Beberapa contoh tentu kita bisa kemukakan. Contohnya, mayoritas di Indonesia kita tahu semua mayoritas Islam 88%. Tapi semua hari raya agama dirayakan di Indonesia. Dari Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Hari Raya Buddha, Hindu, Imlek, macam-macam. Tidak terjadi di Filipina, tidak terjadi di Thailand, tidak terjadi di India, apalagi di Amerika. Padahal penduduknya mayoritasnya sama. Di Indonesia ini 35 menteri. Semua agama ada jadi menteri. Diatur sedemikian rupa dan suku. Tidak terjadi di Filipina, tidak terjadi di Thailand, tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi di Inggris. Di Burma setengah Buddha cuma 88, 100% menterinya Buddha, tidak ada satu pun yang lain. Semua gubernurnya, 3 provinsi, 8 gubernurnya non Islam. Jadi 30%. Itu luar biasa, kita menerima apa adanya. Sebenarnya, jadi sifat toleransi itu tercermin dalam kehidupan yang lebih besar bangsa ini. Nah pertanyaannya, kenapa ada kasus-kasus pada dewasa ini? Pak Yaakob, kenapa terjadi menurut bapaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Ya. Jadi kembali tadi bahwa ini bukan karena masalah ideologi sebenarnya itu. Ajaran Islam sendiri itu baik Al-Quran maupun hadis itu syarat dengan ajaran-ajaran yang mengajak untuk hidup berdamai dengan perbedaan, ya, dengan prinsip lakum dinukum waliyadin misalnya begitu kan. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami itu. Ini artinya orang non Muslim silahkan menjalankan syariat agamanya dan kami tidak akan mengganggu, gitu kan. Sebaliknya orang Islam juga punya hak untuk menjalankan agamanya, orang non-Muslim nggak boleh mengganggu. Itu prinsip yang ini saya kira sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, Pak. Nah itu tadi pertanyaannya kenapa terjadi. Saya melihat ada oknum-oknum dari pihak tertentu yang ingin membuat Indonesia itu selalu bertengkar terus, begitu, Pak. Ya. Tertentu itu gimana? Ya orang-orang yang tidak senang dengan kedamaian, gitu kan. Jadi diciptakan sedemikian rupa supaya antara unsur-unsur, ya, elemen-elemen bangsa ini selalu berantem terus seperti itu. Bukan hanya antara agama dengan agama, antara agama dengan sesama agama juga dibikin seperti itu, ya kan? Ya, antara sesama muslim dengan muslim juga dibikin seperti itu. Ini kelihatan sekali, ya, ada seperti itu, ya. Nah ini ada, ya, ini yang barangkali perlu dicari. Ya kalau nggak kambing hitam, kambing putih lah, ya. Ini barangkali yang perlu dicari, Pak, betul-betul, ya. Jadi kalau kita melihat suasana seperti itu, kalau dicari ajarannya tidak ada. Sekarang coba cari mana ajaran agama mana yang mengajarkan umatnya membunuhi pemeluk agama lain. Kan nggak ada, Pak, itu. Lahir kan nggak ada itu kan. Baik Islam pun yang non Muslim juga sama aja nggak ada. Tapi kok terjadi? Nah ini bukan karena faktor agama, karena faktor X lah gitu ya. Itu ajaran beberapa orang yang memburu surga dengan murah, itu selalu saya katakan. Nah seperti itu yang pertama, mungkin ada seperti itu. Oke. Yang kedua, Pak, penyebabnya itu karena ketika ada orang yang memburu surga dengan akar murah tadi, nggak divonis dengan hukum. Nah itulah akhirnya timbul anarkis dari pihak lain gitu loh. Jadi penegakan hukum menjadi supremasi. Saya kira begitu, ya. Baik. Jadi Pak Ali Mustafa meyakinkan bahwa ajaran agama apapun tidak ada suatu ajaran orang boleh saling membunuh atau saling menyakiti satu lainnya. Tiap kali umat Islam mungkin puluhan kali saya assalamualaikum, doa agar semua orang keselamatan. Kita bicara shalom, orang bicara Om Swastiastu, semua doa keselamatan sebenarnya. Semua orang mendoakan keselamatan sama lain. Kenapa itu terjadi? Tentu kita harus selesaikan masalahnya, karena pengalaman konflik-konflik antara agama, sebenarnya konfliknya bukan antara agama, politik yang kemudian menjadi agama, Kaliposo, Ambon, itu kadang-kadang
aktivis agama, saya tidak ingin katakan tokoh aktivis agama, semua agama itu tiba-tiba memperkeruh dengan menjual murah sorga. Bahwa kalau kau bunuh ini kau masuk sorga. Kalau bakar masjid atau gereja masuk sorga. Sehingga orang bypass saja. Daripada susah-susah mau sorga kita bunuh aja itu, atau bakar aja sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi orang selalu berbicara sorga yang murah sebenarnya. Ini yang harus kita perbaiki. Karena orang mau bunuh orang pasti ada sebabnya. Dia pilih dan kemudian hukum. Sejak awal terjadi. Tadi Rashid, situasi sekarang atau sebab awalnya apakah bisa selesai dan dengan cara berbicara saja? Ya, kalau sebenarnya kalau pemerintah itu tegas untuk beri penghargaan kepada masyarakat, mungkin tidak bisa terjadi. Karena sekarang terjadi di Sampang, pemerintah itu bukan di atas masyarakat, tapi pemerintah sekarang di bawah masyarakat. Karena pemerintah dikalahkan sekarang oleh masyarakat. Dikalahkan? Iya. Oh. Karena mereka yang menjadi provokator, yang terjadi pembakaran di Sampang, orang yang membunuh, sedangkan orang yang membunuh pun itu hukuman cuma 1 tahun. Sedangkan orang yang tidak bersalah yang diungsikan ke Sunawa sekarang itu belum dipulangkan. Itu karena mereka, justru mereka tambah merajalela, tapi mereka itu tidak ditangkap. Artinya keadilan hukum, keadilan yang baik. Ini jadi dimanapun memang bangsa ini masalahnya soal keadilan. Barangkali tadi Bapak ingin tambahkan? Ya, jadi saya kira persoalan yang menurut saya sekarang ini sangat rumit ialah bahwa masalah agama itu urusan pusat. Tetapi pemerintah pusat tidak memberitahu, tidak menegur pemerintah daerah. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu bertindak jika ada masalah agama. Pemerintah kabupaten itu gamang. Demikian juga aparat keamanan, gamang. Jadi kalau ada satu orang yang pandai mengorganisir, kemudian memobilisasi massa, inilah yang ditakuti oleh pemerintah kabupaten dan aparat keamanan. Jadi sebenarnya persoalan kita adalah kebijakan pemerintah pusat soal-soal konflik ini belum mendapatkan satu kejelasan bagaimana syaratnya. Itu kasus yang di Ciketing dan di Bekasi yang lain juga sama, diserahkan kepada pemerintah kabupaten, tapi pemerintah kabupaten tidak bisa menyelesaikan. Mestinya Kementerian Agama lah yang bertindak. Begitu. Kadang-kadang bukan hanya masalah agama, bercampur agama, keamanan, juga soal teknis pemerintahan memang kadang-kadang. Jadi tentu bersama-sama lah, karena juga pemerintah daerah wakil pemerintah pusat. Jadi memang pusat tanggung jawab, tapi tentu dapat dilaksanakan secara bersama-sama hal ini. Saya kira juga penting pendidikan. Jalur pendidikan ini penting sekali, bagaimana memasukkan kurikulum atau memasukkan materi-materi terkait dengan pendidikan multikulturalisme gitu. Ya. Gitu. Pendidikan penting dan juga pemahaman memang, tapi di atas semua itu pelaksanaannya memang saya yakin bahwa kita bicara tadi soal 4 pilar, semua orang tahu, semua tahu undang-undang dasar, semua tahu kebinekaan, semua tahu tentang NKRI, tapi bagaimana taat kepada aturan hukum, ini memang selalu masalah pokok yang menjadi bahagian daripada upaya kita semua. Kita kembali setelah ini.